Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fafi Manazari, NIM 19649110036. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas praktikum modul 6 praktikum pneumatik dan hidrolik. Dengan tugas praktikum yang pertama, yaitu buatlah sistem elektropneumatik. Jika tombol S1 ditekan, maka double aktif silinder A akan maju dan diikuti dengan majunya double aktif silinder B. Kemudian double aktif silinder B akan mundur secara perlahan, lalu diikuti double aktif silinder A mundur secara perlahan. Langsung saja kita beralih pada software Visio Fluid Sim-nya. Langsung saja kita beralih pada software Visio Fluid Sim-nya. Lalu untuk membuat project baru, kita pilih file, lalu kita pilih new. Untuk langkah pertama yaitu kita buat dulu sistem pneumatiknya. Langsung saja kita ambil komponen-komponen yang dibutuhkan, yaitu pertama kita membutuhkan kompresor, tombol acting, lalu 5 per NW valve, lalu one way, nah ini adalah komponen yang digunakan untuk sistem pneumatiknya. Saja selanjutnya kita susun rangkaiannya, karena yang diinginkan nanti piston akan mundur secara perlahan, maka one way-nya kita putar menghadap ke arah kanan. Nah, karena piston yang dibutuhkan yaitu dua, piston A dan piston B. Untuk rangkaian yang pertama ini kita buat sebagai piston A. Lalu kita copy saja untuk membuat piston B-nya. Kita kasih label dulu biar nanti mudah untuk mengingatnya, yaitu kita di sini kasih nama. Kemudian pada piston A ini kita edit, kita kasih label pada double aktif silindernya. Untuk label pertama kita kasih label A dengan nilai 0, lalu label selanjutnya kita kasih keterangan B dan nilai 100. Selanjutnya kita juga kasih label pada piston B dengan nama 0 dengan nama label C dan nilai 0 dan D dengan nilai 100. Lalu kita pilih OK. Nah, pada 5 per NW valve ini kita akan tambahkan katup solenoid, maka kita double klik. Nah, pada bagian pneumatically atau elektralinya kita gunakan gambar seperti yang pertama ini. Begitu pula juga pada piston yang kedua. Nah, selanjutnya kita beri label pada sini dan keterangan A1 dan di sini dengan keterangan A2. Sedangkan pada piston B kita kasih keterangan di sini B1 dan di sini B2. Nah, karena nanti piston yang diinginkan yaitu dapat mundur secara perlahan, kita atur nilai dari one way-nya di sini 10 agar kelihatan mundur secara perlahannya. Kita nyalakan display-nya, lalu kita pilih OK. Begitu pula pada piston yang kedua. Nah, ini adalah rangkaian dari sistem pneumatik pada tugas praktikum nomor 1. Nah, selanjutnya yaitu yang perlu kita lakukan adalah membuat rangkaian elektropneumatiknya sebagai penggerak dari sistem pneumatik ini. Oke, saja kita ambil komponen-komponen yang dibutuhkan untuk membuat elektropneumatik ini. Terdapat push button dengan nama S1. Di sini terdapat switch dengan nama R4. Di sini adalah relay. Di sini ada switch lagi, kemudian switch, kemudian di sini. Nah, di sini terdapat sensor induktif proximity-nya. Dan di sini ada delay dan selanjutnya itu komponen-komponen yang sama. Nah, untuk rangkaian terakhir atau rangkaian yang keempat ini, di sini terdapat break switch, yaitu berfungsi untuk memutus saklar. Nah, untuk cara kerjanya sendiri nanti yaitu jika saklar ditekan akan mengakibatkan piston A maju sehingga membuat sensor induktif yang B menyala, yang akan mengakibatkan piston B ini akan maju. Selanjutnya yang akan mengakibatkan sensor induktif D menyala yang mengakibatkan piston B mundur. Selanjutnya akan mengaktifkan sensor induktif yang C yang akan mengakibatkan piston A mundur. Langsung saja kita lakukan simulasi untuk membuktikan apakah rangkaian elektropneumatik yang kita buat ini sudah sesuai dengan tugas praktikum yang pertama atau belum. Yaitu kita lakukan simulasi, kita pilih start, lalu jika S1 ditekan,
piston A akan maju, mengakibatkan induktif B menyala yang akan membuatkan piston B maju, lalu mengakibatkan induktif C menyala, maka piston B mundur. Selanjutnya akan mengakibatkan induktif C menyala yang akan mengakibatkan piston A mundur secara perlahan. Seperti ini. Nah, kita coba lagi. Sistem kerjanya sendiri yaitu seperti tadi, jika S1 ditekan akan mengakibatkan piston A maju. Selanjutnya piston A ini akan mengakibatkan sensor induktif proximity B menyala yang akan mengakibatkan piston B maju. Selanjutnya piston B ini akan mengakibatkan sensor induktif proximity D menyala yang akan mengakibatkan piston B mundur secara perlahan. Selanjutnya sensor induktif proximity yang C akan menyala yang mengakibatkan piston A mundur secara perlahan. Kita lihat lagi cara kerjanya seperti ini. Nah, di sini dapat dilihat bahwa cara kerja dari rangkaian elektropneumatik yang kita buat ini sudah sesuai dengan tugas praktikum yang pertama. Selanjutnya kita beralih pada tugas praktikum yang kedua, yaitu dengan perintah buatlah sistem elektropneumatik. Jika tombol S1 ditekan, maka double aktif silinder A akan maju dan diikuti dengan mundurnya double aktif silinder B secara perlahan. Kemudian double aktif silinder A akan mundur secara perlahan, lalu diikuti majunya double aktif silinder A secara perlahan. Langsung saja kita beralih pada software Visio Fluid Sim-nya. Jadi untuk tugas praktikum yang kedua ini, komponen-komponen yang digunakan sama, namun di sini kita tambahkan dengan starter valve yang berfungsi untuk membuat maju secara perlahan. Nah, ini adalah rangkaian pada sistem pneumatiknya, selanjutnya kita buat rangkaian pada sistem elektropneumatiknya. Nah, di sini komponen-komponen yang dibutuhkan yaitu sama seperti pada tugas praktikum yang nomor 1. Namun, bagian sini kita hapus saja. Nah, untuk yang bagian sini yang digunakan bukan relay, tapi kita gunakan valve solenoid. Lalu di bagian sini kita tambahkan valve solenoid. Untuk rangkaiannya seperti ini, karena hampir sama seperti tadi, jadi perlu kita ubah penamaannya saja. Nah, untuk R4 yang di sini kita ganti menjadi R2. Pada bagian B kita ubah menjadi B2. Proximity induktif D kita ubah menjadi C. Untuk yang C kita ubah menjadi A. Nah, ini adalah rangkaian pneumatik dan ini adalah rangkaian elektropneumatik dari tugas praktikum nomor 2. Nah, untuk cara kerjanya sendiri nanti yaitu jika S1 ini ditekan akan mengakibatkan piston A maju, maka selanjutnya yaitu akan mengakibatkan sensor induktif B ini aktif yang akan mengakibatkan piston B akan mundur. Nah, karena nanti yang diinginkan jika piston A maju maka piston B mundur, maka di sini kita ubah parameternya dari 0 menjadi 100. Jika nanti piston B ini mundur, maka akan mengakibatkan sensor induktif proximity yang C hidup dan akan mengakibatkan piston A mundur, yang akan mengakibatkan sensor induktif proximity A ini hidup, yang akan mengakibatkan piston B maju. Nah, selanjutnya untuk membuktikan apakah rangkaian yang kita buat ini sudah sesuai dengan tugas praktikum nomor 2 atau belum, kita lakukan simulasi dan cara start. Nah, selanjutnya kita tekan S1. Jika S1 ditekan maka piston A maju yang akan membuatkan sensor induktif proximity B aktif. Selanjutnya mengakibatkan piston B mundur secara perlahan.
Nah, selanjutnya yaitu akan mengaktifkan sensor induktif yang C. Ini akan menyebabkan piston A mundur secara perlahan. Selanjutnya akan mengaktifkan sensor induktif proximity A yang akan menyebabkan piston B maju secara perlahan. Kita coba lagi. Nah, di sini terlihat bahwa rangkaian pneumatik dan elektropneumatik yang kita buat ini sistem kerjanya sudah sesuai dengan tugas praktikum nomor 2. Demikian video presentasi dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya, maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.